Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Joy, terlihat dari raut wajahnya dia nampak kesal. Kemudian dia berbelanja dan shopping untuk melampiaskan kekesalannya. Lalu dia kembali ke hotel dan berpesan ke resepsionis untuk jangan membukakan pintu kamarnya kepada siapapun. Sesampainya di kamar, Joy meminum obat yang sangat banyak, kemudian dia menelepon pacarnya. Di tengah pembicaraan, entah mengapa pacarnya langsung menutup telepon. Dan itu cukup membuat Joy seperti diabaikan. Melihat obat di botol masih banyak, Joy langsung menelan obat tersebut dengan dosis yang lebih banyak. Efek obat pun mulai beraksi dan membuat Joy muntah dan berhalusinasi. Di saat bersamaan banyak sesosok manusia yang mengelilingi Joy, karena efek obat yang membuat berhalusinasi, Joy bertanya apa ini sudah pagi, kemudian Joy pingsan di atas kasur. Sesaat kemudian petugas hotel masuk ke kamarnya dan membawanya ke dokter setempat. Di sana Joy diperiksa dengan intensif, dan beruntung masih bisa diselamatkan. Setelah sadar, ada seorang wanita dan polisi, dan wanita itu adalah penerjemah. Ternyata Joy adalah orang Hong Kong yang sedang berlibur ke Thailand. Dan Joy pun berkata minta maaf. Kemudian Joy kembali ke hotel dan meminta kunci kamarnya ke resepsionis. Namun dia diberi kunci kamar hotel lantai 12, dan resepsionis menjelaskan kenapa dia dipindah ke lantai 12, karena sedang ada ritual di lantai 14 yang kemarin ditinggali Joy. Joy yang tak mau ambil pusing pun segera berlalu. Saat di dalam lift, Joy penasaran dan memencet tombol lantai 14. Di sana banyak sekali biksu yang sedang melakukan ritual. Ketika ada petugas kebersihan, Joy pun bertanya sedang ada apa di lantai ini. Ternyata jika ada seseorang melakukan, tempatnya harus disucikan. Dan jika terlambat maka hantu akan mengikuti orang tersebut. Setelah berbenah, Joy langsung melakukan check out, dan memanggil taksi untuk pergi ke bandara. Namun di tempat duduk sebelahnya ada seseorang, Joy pun kembali keluar mobil. Pas sopir taksi yang merasa tidak ada siapa-siapa selain dirinya, mengetahui itu tentu saja heran. Sesampainya di Hong Kong, Joy pun langsung masuk ke rumah. Di saat pintu rumahnya akan menutup, tiba-tiba terbuka kembali. Seperti seseorang sedang ikut masuk ke rumahnya. Joy duduk dan menelepon pacarnya dan mengatakan ingin bertemu. Tak berselang lama, foto di sampingnya tiba-tiba jatuh dan pecah. Joy pun heran setelah dari Thailand banyak terjadi kejadian aneh. Singkat cerita Joy tiba di tempat janjian dengan pacarnya, dan dia menelepon pacarnya yang berada di bawah. Namun pacarnya berpaling dan menutup teleponnya, seakan tak dianggap. Joy pun hanya bengong sendiri. Dan di saat bersamaan saat Joy berpaling, secara tiba-tiba muncul seorang pria yang aneh, dan setelah Joy membuka matanya, tiba-tiba pria itu menghilang. Joy pun kembali ke rumah dan mandi. Di sini sebenarnya Joy dan pacarnya sudah putus, namun Joy masih tak terima dan masih ingin berhubungan dengannya. Dan tiba-tiba saat Joy menatap air bak mandinya terlihat sesosok perempuan sedang memandanginya, sontak membuat Joy terjatuh dan membuat tangannya terkilir. Setelah mandi Joy kemudian pergi ke tabib terdekat dan mengobati tangannya yang terkilir. Di sana Joy kembali melihat hal aneh. Di saat dia melihat cermin ada sesosok pria dengan kaki sebelah sedang berjalan, namun saat menoleh pria aneh tersebut tidak ada. Selang beberapa saat tabib pun datang membawa obat sekaligus, mengatakan bahwa Joy sedang hamil. Joy tak percaya hasil berhubungan dengan pacarnya membuahkan hasil. Di saat akan pulang, Joy melihat bayi dengan ibunya. Dia juga melihat sesosok perempuan yang berdiri di samping ibu bayi tersebut. Perempuan aneh itu menyadari Joy dapat melihatnya, kemudian pergi berlari dan menyeberang saat kereta lewat. Dan perempuan tersebut tertabrak kereta. Joy yang akan jatuh diselamatkan seorang pria. Karena hal tersebut, Joy dibawa ke kantor polisi karena dirasa diri,
namun Joy menjelaskan dia sedang mengejar seorang perempuan yang sedang berlari ke arah kereta. Karena tak ada niat buruk, akhirnya Joy dibebaskan. Esoknya Joy pergi ke dokter kandungan dan mencoba menggugurkan kandungannya, namun dokter menyarankan jangan menggugurkannya. Karena itu selain dosa juga akan menimbulkan penyesalan yang dalam. Akan tetapi Joy masih bersikeras dengan niatnya. Setelah diperiksa, dokter mengatakan untuk kembali lagi minggu depan, dan Joy masih diberi kesempatan untuk berpikir. Singkat cerita, esok pun tiba. Di saat di rumahnya, sang pacar pun mendatangi Joy. Di sana Joy mengatakan tentang kehamilannya kepada sang pacar. Seakan tak terima Joy hamil, mereka pun terjadi pertengkaran. Setelah bertengkar Joy pergi membeli minuman beralkohol berbagai merek dan berniat ngefly sendirian, namun niat tersebut diurungkannya dan diganti dengan minuman yang lebih sehat. 3 bulan kemudian, kini perut Joy mulai terlihat besar dan sekarang mulai mengikuti pelatihan memandikan bayi. Di saat akan pulang dia mendengar seorang perempuan yang sedang menangis di samping lokernya, kemudian dia menghampirinya. Sepertinya perempuan tersebut sedang bertengkar dengan pria di sampingnya yang kemungkinan suaminya. Di saat Joy berbicara ke suaminya, sang perempuan malah heran kepada Joy, yang padahal di sampingnya tak ada siapapun. Joy mulai menyadari bahwa pria itu kemungkinan hantu. Dan di saat bersamaan Joy mengalami pendarahan dan segera bergegas ke rumah sakit. Di saat di dalam lift rumah sakit, ada seorang perempuan yang akan melahirkan, dan di saat bersamaan lampu lift tiba-tiba mati. Sang perempuan hamil meronta kesakitan karena bayinya mau keluar. Kemudian ada sesosok hantu yang turun dari atas lift dan mencoba memasuki rahim perempuan hamil itu. Namun tidak jadi, karena sang cabang bayi meninggal terlilit tali pusar. Di saat hantu akan pergi, dia menoleh ke arah Joy dan mencoba memasuki perut Joy, namun lagi-lagi tidak jadi. Setelah dari rumah sakit, Joy akan pergi pulang namun di saat naik taksi, di sebelahnya ada perempuan berambut model kuno, yang kemungkinan hantu. Joy berusaha tidak bertingkah aneh dan berharap si hantu tidak menyadari keberadaannya. Namun hantu itu malah mendekatkan kepalanya ke arah Joy, sehingga membuatnya mual dan terpaksa Pak sopir menurunkannya ke pinggir jalan. Di halte bus, Joy kembali dikejutkan dengan perempuan di ujung halte bus yang bertanya jam berapa. Joy yang menganggap perempuan itu hantu, tak begitu memperdulikannya. Di saat koin Joy jatuh dan mencoba mengambilnya, dia mencoba melihat wajah perempuan tersebut, betapa lega ternyata perempuan itu bukanlah hantu. Dan secara tiba-tiba ada orang yang jatuh dari atas, kemudian ada lagi yang jatuh dan bertanya, "Apakah Nona mengetahui keberadaan ayahku?" Sontak membuat Joy ketakutan dan mual-mual kembali. Kini usia kandungan Joy sudah berusia 8 bulan, dan di sini dia sedang melakukan olahraga kandungan. Di saat Joy makan bersama teman dan anak temannya, dia merasa ada sesuatu di kakinya, kemudian dia mengintipnya. Dan betapa terkejutnya di bawah meja makan ada seorang pria aneh yang mencoba mengintip. Joy yang panik lalu berteriak dan membalik meja makan dan membuat anak temannya menangis dan ketakutan. Di saat Joy periksa rutin ke dokter, dia pun bercerita semua ke dokter tersebut, dan dokter mengatakan, itu biasa terjadi bagi sebagian ibu hamil, dan itu disebut dengan depresi prenatal. Sedikit penjelasan tentang depresi prenatal adalah gangguan suasana hati yang dialami di masa kehamilan. Dan itu biasa dialami pada ibu hamil yang pertama kali mengandung. Lanjut, dokter yang memeriksa perut Joy memperlihatkan hasilnya, dan Joy melihat wajah cabang bayinya, namun wajahnya tampak tidak asing.
Terlihat mirip dengan perempuan yang dulu dikejarnya di kereta bawah tanah. Sontak membuat Joy menjerit. Esoknya di saat Joy pulang ke rumah dengan naik kereta, dia melihat arwah yang sedang berdiri di samping wanita hamil. Joy pun mulai beranggapan bahwa para hantu tersebut ingin mencelakai janin wanita yang hamil. Joy berinisiatif memancing hantu wanita yang mirip dengan cabang bayinya, dengan cara kembali. Namun saat ingin melakukannya, tiba-tiba kursi seperti ditarik seseorang dan membuatnya jatuh, kemudian dia mencoba meraih kursi itu kembali, dan anehnya kursi seperti menghindar darinya. Joy yang merasa kesal kemudian berteriak, "Tunjukkanlah dirimu. Apa yang kamu inginkan?" Namun tak ada jawaban dari si hantu. Sejenak kemudian ada seseorang yang menelepon dan ingin bertanya tentang kematian seseorang di kereta. Dan betapa terkejutnya salah satu korban adalah perempuan yang ditemuinya dulu. Dengan informasi yang ada di kertas tersebut, Joy pun pergi ke rumah perempuan itu. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata pemilik rumah tersebut adalah mantan pacarnya. Sang mantan pun bercerita tentang perempuan misterius tersebut, ternyata adalah istrinya yang telah meninggal. Alasan sang mantan meninggalkannya, dikarenakan dia sangat bersalah dengan istrinya, oleh karena berselingkuh dengan Joy. Di saat bersamaan perempuan tersebut muncul di ruangan tersebut dan mendengarkan pembicaraan mereka. Sang suami kembali bercerita, di saat dulu Joy menelepon, tak disadari istrinya mendengarnya, dari situlah istrinya mengetahui bahwa dia sedang berselingkuh. Sang istri yang cukup kesal berkata ke suaminya, "Jika kamu masih menelepon wanita itu, maka jangan berharap bisa bertemu diriku selamanya." Sang suami yang tak menghiraukan istrinya tetap menelepon. Dan sang istri pun akhirnya. Itulah alasan Joy ditinggalkan dirinya, dikarenakan dia sangat menyesal telah berselingkuh dengannya. Di tengah pembicaraan tiba-tiba air ketuban Joy pecah, dan sepertinya dia akan melahirkan. Joy pun dilarikan ke rumah sakit. Joy berkata ke pihak rumah sakit bahwa dirinya belum saatnya melahirkan, tak disadari dia malah pingsan. Di saat Joy siuman, dia melihat sesosok hantu yang turun dari atas, dan ingin memasuki wanita hamil di sebelahnya. Kemudian Joy berteriak jangan ganggu dia, namun sang hantu tak memperdulikannya. Sesaat kemudian wanita sebelahnya sudah melahirkan dan wajah bayinya mirip dengan hantu wanita yang dilihatnya. Kemudian Joy pergi ke atap rumah sakit dengan berjalan menaiki tangga. Di setiap jalannya, hantu sang istri mantannya selalu menampakkan diri. Joy tak begitu memperdulikannya. Setelah sampai di atas, kemudian Joy mencoba dengan meloncat dari gedung sambil berkata, "Kau tidak akan bisa mengganggu bayiku lagi." Namun anehnya, ketika terjatuh Joy masih baik-baik saja. Kemudian Joy kembali ke atap dan melakukannya lagi, dan seperti percobaan pertama, dia masih baik-baik saja. Karena kesal, Joy pun bertanya kepada si hantu itu, "Apa yang kau inginkan?" Sambil menangis si hantu berkata, "Kau jangan mati, aku hanya ingin hidup dan melupakan semua kenanganku." Mendengar perkataannya, Joy mulai mengerti, ternyata si hantu ini adalah roh yang akan masuk ke janin bayinya, dan akan menjadi manusia baru. Dengan senyuman si hantu kemudian masuk ke cabang bayi Joy. Dan setelah itu Joy mulai mengalami kontraksi dan harus segera melahirkan. Di akhir film kita melihat Joy yang telah melahirkan, dan menggendong bayinya dengan perasaan bahagia.